Persahabatan berubah jadi ikatan, dan ikatan itu tak akan pernah hancur. Kita sudah melangkah sejauh ini dari tempat kita memulainya. Potongan lagu See You Again dari Wiz Khalifa itu rasanya cocok untuk mengilustrasikan pertemuan Jokowi dan Ganjar di Solo kemarin. Kedekatan hubungan keduanya memang tak mudah dihancurkan, sekalipun badai keras mulai menerpanya. Aku memang bukan pakar komunikasi, tapi aku bisa melihatnya dengan kacamata yang paling sederhana. Sama seperti anak manusia lainnya, mereka adalah dua sahabat yang saling menguatkan jika salah satu di antara mereka ada yang mendapat cobaan. Sejak Indonesia batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, banyak hujatan dilontarkan ke Ganjar. Narasi yang kemudian muncul pun tak jarang membenturkan Ganjar dengan Jokowi. Ada yang bilang mereka tidak lagi sejalan. Bahkan sampai ada yang begitu mengada-ada hingga menyebut Ganjar antitesa Jokowi. Siapa yang menyangka bahwa Jokowi kemudian lekas bertandang ke Jawa Tengah untuk menepis tuduhan-tuduhan itu. Sekaligus juga mampu memberikan kekuatan dan dorongan. Betapa kuat ikatan emosional yang diperlihatkan keduanya. Dalam pertemuan itu, kebenaran yang selama ini samar pun menjadi lebih terang. Bahwa keduanya memang sudah sejalan sejak awal. Tetap satu pandangan dan saling mempercayai satu sama lain. Jika menengok kembali kedekatan Jokowi dengan Ganjar, memang sudah sangat lama terjalin. Kedekatan ini bukan hanya karena mereka sama-sama kader PDIP atau hanya karena kebetulan menyukai musik-musik cadas, tetapi lebih karena diikat satu simpul perjuangan yang sama di jalan politik yang selama ini mereka ambil. Makanya gaya kepemimpinan mereka pun cenderung sama. Mereka bukan tipe pemimpin yang hanya sibuk menunjuk sambil berleha-leha di belakang meja. Mereka lebih memilih bertemu langsung dengan masyarakat agar bisa melihat dan merasakan persoalan yang dihadapi rakyatnya. Ada cerita ketika Jokowi dan Ganjar makan soto gading di Solo. Saat itu warung penuh sesak. Jokowi yang ketika itu sebagai wali kota dan Ganjar anggota DPR memilih tetap menunggu, enggan diprioritaskan dan meminta penjualnya untuk melayani para pelanggan lain yang lebih dulu mengantri. Sikap-sikap seperti inilah yang sangat sulit dimiliki pemimpin lain di negeri ini. Bukannya menikmati keistimewaan sebagai pejabat, mereka justru menanggalkan baju kebesaran itu. Kenyataannya, dari sana masyarakat jadi merasa dekat dengan sosok pemimpinnya sendiri. Sehingga tidak ada rasa sungkan untuk menyampaikan aspirasi ataupun mengadukan keluhan. Dari aspirasi-aspirasi inilah yang kemudian akan melahirkan kebijakan bagi pemimpin. Hingga terobosan-terobosan yang memberikan keberadilan. Saya sangat yakin keberhasilan Jokowi dalam mewujudkan pemerataan di negeri ini sangat erat kaitannya dengan sikap kepemimpinannya yang tak berjarak dengan rakyat. Tidak ada gagasan besar yang lahir dari angan-angan belaka. Gagasan besar lahir atas pengamatan serta kepekaannya melihat kondisi sosial yang hanya didapatkan seorang pemimpin dengan terjun langsung ke masyarakat. Tanpa itu semua, mustahil semua pencapaian besar itu bisa digenggamnya. Saya kira kesamaan pandangan inilah yang membuat hubungan antara Jokowi dan Ganjar begitu dekat. Mereka bukan hanya nyambung, namun juga satu pemikiran soal kemajuan. Kalau dilihat-lihat, memang hanya Ganjar sosok pemimpin yang mau turun langsung ke masyarakat, mau hadir ke tengah-tengah persoalan rakyat. Jika persoalan di Jawa Tengah adalah kemiskinan, maka Ganjar melahirkan sekolah gratis hingga merenovasi jutaan rumah milik warga miskin. Angka kemiskinan di provinsi ini pun terus-menerus berkurang.
Sangat wajar jika kemudian Jokowi mempercayakan Ganjar untuk meneruskan kepemimpinannya, meneruskan fondasi-fondasi kemajuan yang sudah dibangun. Sikap itu bisa kita lihat dari kunjungan Jokowi di Jawa Tengah kali ini yang berlangsung selama 5 hari berturut-turut. Jokowi memilih tinggal sementara di Solo. Apakah itu kebetulan saja? Tentu saja tidak. Ada sesuatu yang memang betul-betul prioritas dan ingin Jokowi tunjukkan pada kita semua. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sobar Harahap yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Di Balik Kunjungan 5 Hari Jokowi di Solo. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.